Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Emma dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menulis cerpen. Mengapa ya kita menulis cerpen? Menulis cerpen adalah sarana kita untuk mengekspresikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan juga merefleksikan apa yang kita amati dalam kehidupan. Mulai dari mana ya kita menulis cerpen? Nah, ada baiknya kamu menulis cerpen diawali dengan membaca. Bacalah beberapa contoh cerpen agar kamu mengenali pola penulisan cerpen. Nah, setelah kamu membaca, sekarang kita amati ya bagaimana contoh pembukaan cerpen. Nah, cerpen pada paragraf awal itu diawali dengan bagaimana penulis menggambarkan tokoh. Ya, jadi menggambarkan tokoh seperti apa, siapa, dan sebagainya dengan sudut pandang diaan. Nah, pada paragraf kedua, penulis menuliskan awal ceritanya diawali dengan permasalahan atau konflik. Nah, pada paragraf selanjutnya, penulis menggambarkan atau menuliskan awal ceritanya justru diawali dengan penggambaran latar, bisa tempat, waktu, dan suasana. Nah, pada paragraf terakhir, penulis mengawali ceritanya dengan gaya naratif dengan sudut pandang akuan. Jadi seolah pengarang itu adalah si aku dan menuliskan apa yang dirasakannya. Nah, sekarang kita akan menemukan ide untuk dituliskan. Biasanya sulit nih, apa ya ide yang harus dituliskan? Kamu bisa menuliskan cerpen dari pengalaman pribadi kamu atau teman kamu yang curhat ke kamu. Bisa juga terinspirasi dari baca buku, nonton YouTube, dari TikTok dan sebagainya. Dan bisa juga dari peristiwa yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita ciptakan tokoh dan karakter. Tokoh yang kamu gambarkan, yang kamu tuliskan, upayakan tokohnya jangan hitam putih. Kalau misalnya jahat terus, kalau baik terus. Nah, karakter itu biasanya yang dekat aja dengan keseharian kalian, yang memang seperti manusia pada umumnya. Punya kelebihan, kadang juga punya sisi kekurangan. Misalnya ada yang pinter tapi ternyata emosian. Nah, gitu. Sekarang kita ciptakan latar. Latar bisa tempat, misalnya di sekolah saat nunggu angkot, bisa waktu dahulu, sekarang, atau pagi, siang, malam, atau suasananya bisa mungkin tegang, marah, dan sebagainya. Nah, misalnya pagi hari latarnya itu saat ulangan bahasa Indonesia 1 jam aja. Cerita dalam sebuah cerpen itu tidak perlu lama-lama ya, hanya satu bagian sisi kehidupan. Nah, sekarang kita rancang alurnya dari mulai awal cerita, tengah cerita, dan akhir cerita. Garis besarnya dituliskan, atau lebih lengkapnya dari mulai pengenalan tokoh, mulai muncul masalah semakin muncak, ada penyelesaian masalah, dan akhir cerita. Jangan lupa, permasalahan di dalam cerpen itu adalah hal yang penting. Nah, selanjutnya kalian tuliskan apa yang sudah kalian rancang tadi. Kembangkan ceritamu dan tulislah tanpa pikir salah atau benar. Langsung aja nulis. Nah, yuk kita latihan menulis. Tugasnya, silahkan kalian tulis cerpen dari video yang ditonton. Ini adalah seorang anak yang dimarahi orang tuanya, seperti itu ya. Tentu pernah kalian alami. Silahkan kalian tuliskan dari video tadi sebuah cerpen, lalu kirimkan ke email ibu. Nah, selamat menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum.